أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, para jamaah, bapak dan ibu, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta memanjatkan puji atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang diantaranya berupa nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu luang, dan yang lebih penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi setiap hamba untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersyukur kepada Allah, maka kita akan terhindar dari azab dan juga siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur kepada Allah dan beriman kepadanya. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga hari kiamat nanti.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada subuh hari ini adalah tentang fikih salat jenazah. Dan perlu kita sadari, artinya kita semua harus sadar bahwasanya setiap manusia itu akan dijemput oleh kematian, cepat atau lambat. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan mendapatkan ganjaran untuk kalian di hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka serta dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah permainan atau kesenangan yang menipu, kesenangan yang melalaikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia akan merasakan beratnya kematian dan beratnya sakaratul maut, yang mana hal ini juga dialami oleh para nabi dan para rasul, terutama dialami oleh nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang biasa. Beliau adalah hamba Allah dan beliau juga merasakan sakaratul maut. Sehingga apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sakaratul maut memberikan kita pelajaran. Yang pertama, agar kita mengetahui, agar kita mengerti seperti apa deritanya, seperti apa derita saat menghadapi kematian. Dan beban kematian itu tidak terlihat. Beratnya sakaratul maut itu tidak terlihat. Itu dirasakan oleh orang yang akan meninggal dunia. Ini adalah pelajaran yang kita ambil dari sakaratul maut yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mendapat pelajaran bahwa para nabi dan para rasul, mereka juga merasakan beban berat kematian. Setiap nabi dan setiap para rasul itu juga merasakan beban beratnya kematian. Ya. Dan kematian itu cepat atau lambat akan mendatangi kita. 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kematian kita. Yang pertama, kapan kita mati, kapan kita meninggal dunia. Tidak ada yang tahu di antara kita kapan kita akan meninggal dunia. Yang kedua, Allah merahasiakan di mana kita akan meninggal dunia. Ya. Apakah di atas tempat tidur kita, atau di jalan raya, atau di tempat kerja kita, atau ketika kita berada di negeri yang lain, di daerah lain, di kota lain. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan kepada kita di mana kita akan meninggal dunia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah merahasiakan bagaimana kita akan meninggal dunia.
Allah merahasiakan bagaimana kita meninggal dunia. Apakah kita meninggal dunia dengan diawali oleh sakit terlebih dahulu, atau apakah kita akan meninggal dunia dalam keadaan sehat walafiat, kemudian Allah mendatangkan kematian untuk kita. Bagaimana kita meninggal dunia, ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat yang mulia Khalid ibn Walid yang terkenal sebagai panglima perang, jago strategi perang, baik ketika beliau radhiyallahu anhu masih dalam keadaan jahiliyah ataupun ketika beliau masuk Islam. Khalid ibn Walid terkenal sebagai seorang sahabat yang ahli dalam strategi peperangan. Beliau radhiyallahu anhu sangat menginginkan mati di medan perang. Keinginan beliau itu sangat kuat untuk mati di medan perang, di mana beliau setiap kali berperang yang beliau harapkan adalah mati syahid. Karena memang mati syahid adalah merupakan salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Tetapi apa kenyataan? Bagaimana kenyataannya? Khalid ibn Walid meninggal di atas ranjangnya. Meninggal di atas ranjangnya. Tetapi ketika Khalid ibn Walid dimandikan, terdapat 70 tusukan lebih di tubuhnya. Inilah rahasia Allah atas kematian kita. Kapan kita mati, di mana kita akan mati, dan bagaimana kita akan mati, ini semua dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang terakhir dari surat Luqman, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan terjadi pada besok hari. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu lebih dekat daripada keinginan dan angan-angan kita. Kematian itu lebih dekat daripada rencana yang telah kita susun. Mungkin kita memiliki rencana untuk 1 pekan ke depan, 1 bulan ke depan, target-target yang harus kita capai dalam 1 tahun ke depan misalnya. Tapi ternyata kematian itu lebih dekat kepada kita. Bahkan ada orang yang memiliki target-target tertentu dalam hidupnya, kemudian orang tersebut belum sampai kepada targetnya, ternyata sudah dijemput oleh kematian. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari. Besok apa yang akan terjadi pada diri kita nggak tahu. Apakah kita masih hidup, apakah kita akan mati, kita nggak tahu. Makanya salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat umur. Umur yang kita miliki harus kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan ditanya untuk apa kita menghabiskan umur kita. Sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa ada 4 hal yang akan ditanya oleh Allah kepada seseorang di hari kiamat nanti. Di antaranya wa an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia menghabiskan umurnya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat terakhir dari surat Luqman tadi, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Di mana dia akan mati. Tapi yang jelas bahwa setiap manusia itu akan mengalami kematian. Cepat atau lambat. Tidak bisa kita mengukur kapan kita mati. Tidak bisa. Tidak bisa kita menentukan kapan kita akan mati, tidak bisa. Dan tentunya ketika seorang muslim meninggal dunia, ada amalan-amalan yang harus ditempuh ketika seseorang meninggal dunia. Mulai dari yang pertama adalah ketika seseorang akan meninggal dunia, hendaknya orang-orang yang ada di sekelilingnya mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia.
Mentalkin artinya adalah membimbing. Membimbing orang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ya, kalimat la ilaha illallah. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya ketika meninggal dunia adalah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yang disebut dengan mentalkin adalah membimbing orang yang akan meninggal dunia yang dalam keadaan sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan ketika seorang meninggal dunia, orang-orang yang ada sekelilingnya atau kerabatnya menyegerakan di dalam pengurusan jenazah, ya, dan tidak menunda-nundanya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janaiz. Bersegeralah kalian di dalam mengurus jenazah. Ya, ketika ada seorang yang meninggal dunia, maka sesegera mungkin harus dilaksanakan kepengurusan jenazah dengan tidak menunda-nundanya. Kemudian setelah itu jenazah tersebut, mayit tersebut dimandikan. Ya. Jenazah tersebut dimandikan. Ya. Setelah dimandikan, dikafankan. Setelah dimandikan, dikafankan. Setelah dikafankan, baru setelah itu disolatkan. Ya. Setelah dikafankan, kemudian disolatkan. Dan setelah disolatkan, dikuburkan. Ya. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika mendapati saudara kita, ya, seorang muslim meninggal dunia. Yang pertama apa tadi? Berusaha untuk mentalkin sebelum meninggal dunia. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, kita berusaha untuk mentalkinkan, ya, kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ketika meninggal dunia, maka orang tersebut kita mandikan dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dikafankan. Begitu juga dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ya, disalatkan sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah dikuburkan sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fokus kita, ya, adalah membahas tentang salat jenazah. Ya, kita tidak membahas bagaimana tata cara memandikan jenazah. Kita tidak membahas bagaimana tata cara mengkafani jenazah, dan kita juga tidak membahas bagaimana tata cara penguburan jenazah. Ya. Jadi kita fokusnya adalah membahas tentang salat jenazah. Oleh karena itu nanti saya harapkan juga pertanyaannya adalah seputar tentang salat jenazah, tidak berkaitan dengan bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengkafankan, dan bagaimana cara menguburkan jenazah. Saya harapkan seperti itu nanti pertanyaannya, sehingga faidah ilmu yang kita dapatkan dari kajian fikih salat jenazah ya lebih banyak kita dapatkan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya sudah membuat sebuah ringkasan, ya, terkait dengan fikih bab salat jenazah, ya, yaitu fikih salat jenazah yang sudah saya share ke Ketua DKM Pak Zainal, ya. Dan mudah-mudahan para jamaah juga sudah mendapatkan ringkasan tersebut, ya. Pertama, dalam fikih salat jenazah yang kita bahas adalah tentang hukum melaksanakan salat jenazah. Wassalatu 'alal mayyitil muslim fardu kifayatin. Salat terhadap seorang mayit, ya, salat terhadap seorang mayit muslim, ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Hukumnya adalah fardu kifayah. Hukum fardu itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama fardu ain, dan yang kedua fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu ain adalah
kewajiban bagi setiap individu. Ya. Hukum fardu ain adalah hukum wajib bagi setiap individu. Seperti apa contohnya? Mengerjakan sholat. Ya, mengerjakan sholat itu fardu ain. Sebuah kewajiban yang berlaku bagi setiap individu muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, ini fardu ain. Begitu juga apa? Ya, zakat. Ya. Setiap muslim yang telah memiliki harta mencapai nisabnya, kemudian telah berlalu 1 haul, ya, baik dia laki-laki ataupun perempuan, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Dan fardu, hukum wajib di sini adalah fardu ain. Begitu juga seperti ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi setiap individu muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan fardu ain. Kemudian bagian yang kedua dari hukum fardu adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Fardu kifayah adalah ya sebuah kewajiban ya yang berlaku atas seorang muslim atau berlaku atas ya kaum muslimin. Namun apabila sebagian orang telah menegakkannya, gugurlah bagi sebagian yang lain. Ya, sebuah kewajiban yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugur bagi sebagian yang lain. Ya. Salah satu hukum fardu kifayah adalah salat jenazah. Memang melaksanakan salat jenazah adalah hukumnya wajib, fardu. Tetapi fardu di sini adalah fardu kifayah. Ya, apabila sebagian kaum muslimin telah menegakkan salat jenazah, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi sebagian yang lainnya. Ya. Begitu juga seperti contohnya menjawab salam. Hukum menjawab salam adalah fardu, wajib. Mengucapkan salam sunnah, menjawabnya adalah wajib. Tapi wajib di sini adalah wajib kifayah. Seperti misalnya kita lagi kumpul dalam masjid, tiba-tiba datang seseorang dari luar mengucapkan salam. Apakah setiap orang yang ada di dalam masjid wajib menjawab salam orang tersebut? Tidak. Tetapi bila sebagian orang sudah menjawab salam, maka gugurlah untuk sebagian yang lain yang tidak menjawab salam. Ya, ini yang disebut dengan fardu kifayah. Hukum ini sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, yang mana di antaranya disebutkan anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yawma Khaybar. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala sallu ala sahibikum. Fataghayyarat wujuhun nasi lidzalik faqala inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Fafattashna mata'ahu fawajadna kharazan min kharazil yahud yusawi dirhamain. Hadis rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wal Hakim wa Ahmad bi isnadin sahih. Disebutkan dalam hadis bahwasanya pernah ada seseorang ya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia pada peperangan Khaybar. Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seseorang yang meninggal dunia wahai Rasulullah pada perang Khaybar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, ya, salatlah ya atas saudara kalian tersebut. Ya, salatilah saudara kalian tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyarat wujuhun nas lidzalik, maka raut wajah para sahabat itu berubah. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mensalati orang yang meninggal dunia ini, tetapi beliau tidak mensalatinya. Ya. Maka di sini kata para ulama menunjukkan bahwa hukum mengerjakan salat jenazah bagi mayit seorang muslim adalah fardu kifayah. Karena Rasulullah SAW
menyuruh para sahabat untuk mensolati ya sahabat yang meninggal, tetapi beliau sendiri tidak mensolatinya. Dan tentu Rasulullah SAW tidak mensolati jenazah tersebut dengan alasan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna sahibakum ghalla fi sabilillah, sesungguhnya saudara kalian itu telah melakukan kecurangan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu telah menyembunyikan ya suatu barang dari harta rampasan perang yang belum dibagikan. Ya, maka Rasulullah SAW ya tidak mensolati sahabatnya tersebut karena sahabatnya tersebut melakukan perbuatan curang. Inilah dalil yang menunjukkan bahwasanya salat jenazah atas mayit seorang muslim hukumnya adalah fardu kifayah, ya, tidak berlaku bagi setiap individu. Tentunya kalau hukum salat jenazah ini berlaku bagi setiap individu, maka itu akan menyulitkan kaum muslimin, ya. Kemudian kedua tentang fikih salat jenazah yang perlu kita perhatikan adalah wa yustathna min dzalika syakhsani fala tajibu ssalatu alaihima, dan dikecualikan ya atas dua orang yang tidak wajib untuk disolati, ya, dikecualikan dua orang yang tidak wajib untuk disolati, ya. Siapa yang pertama? Yaitu anak kecil yang meninggal dunia sedangkan umurnya belum baligh, ya. Anak kecil yang meninggal dunia sedangkan umurnya belum baligh, ya. Tidak wajib atas kaum muslimin untuk melaksanakan atau mendirikan salat jenazah apabila mayitnya adalah seorang anak kecil yang belum baligh. Tidak wajib, ya. Jadi yang harus kita tekankan di sini adalah tidak wajib kifayah, ya. Alasannya kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala ibnihi Ibrahim alaihi salam, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati anaknya tersebut, ya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, mata Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 18 syahran, ya. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim meninggal dunia ketika berumur 18 bulan. Ya. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih hati. Ya. Sampai-sampai beliau ya ketika menguburkan anaknya tersebut menangis. Rasulullah SAW menangis. Ya. Menangis dengan air mata yang banyak. Menangis. Tetapi air mata boleh keluar, namun hati tetap tenang dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anak beliau Ibrahim meninggal dunia. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati putranya tersebut. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati putranya yang meninggal dunia tersebut, yaitu Ibrahim, ya, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengecualian yang kedua, ya, untuk orang yang tidak wajib untuk disolati, selain yang pertama adalah anak kecil yang meninggal dunia sedangkan umurnya belum baligh, yang kedua yang dikecualikan adalah orang yang mati syahid. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, ya, artinya gugur di medan perang, ya, maka tidak wajib bagi kaum muslimin untuk mensolati, ya, untuk mensolati orang yang meninggal dunia atau orang yang gugur di medan perang. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala syuhada'i Uhud wa ghairihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak mensolati para sahabat yang gugur di medan perang ketika peperangan Uhud, ya, dan juga di peperangan-peperangan yang lainnya. Namun pengecualian ini, ya, la yanfi masyru'iyatis shalah alaihima, tidak menghilangkan masyru'iyatis shalah, tidak menghilangkan hukum atau tidak menghilangkan disyariatkannya salat atas mereka berdua. Namun yang dihilangkan di sini adalah hukum wajibnya. Syariatnya tetap berlaku. Syariat untuk mensolati keduanya tetap berlaku. Walaupun hukumnya tidak lagi menjadi wajib kifayah, ya. Oleh karena itulah yang ketiga, poin yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah disyariatkan wa yushra'us salatu ala man ya'ti dzikruhum, dan disyariatkan untuk mensalati orang-orang berikut ini. Ya, artinya hukum syariat tetap berlaku bagi orang-orang yang berikut ini. Yang pertama itu siapa? At-tiflu, yaitu anak kecil. Anak kecil yang meninggal dunia tetap disyariatkan untuk disolati meskipun hukumnya tidak lagi menjadi wajib, ya. Walau kana siqtan, walaupun anak kecil tersebut meninggal dunia akibat keguguran, ya. Ketika seorang ibu keguguran dengan, ya, catatan masa kehamilannya, kegugurannya itu setelah 4 bulan lebih, ya. Ketika kegugurannya itu, ya, di masa kehamilan 4 bulan atau lebih. Adapun ketika seorang ibu, ya, keguguran, ya, di bawah 4 bulan, maka tidak disyariatkan bagi janin tersebut untuk disolati. Kenapa demikian? Karena ditiupkannya ruh kepada janin, ya, di dalam perut seorang ibu, yaitu ketika janin tersebut sudah berumur 120 hari. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Dikumpulkannya penciptaan kalian dalam perut ibu kalian 40 hari pertama berupa, ya, air mani. 40 hari yang berikutnya berubah menjadi segumpal darah. 40 hari yang berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat dan kemudian meniupkan ruh kepada janin tersebut, sehingga janin tersebut sudah menjadi seorang manusia karena sudah ditiupkan ruh. Sudah ditiupkan ruh ketika janin tersebut sudah berumur 120 hari. Ya, sudah berumur 120 hari, kurang lebih 4 bulan, ya, ke atas, ya. Maka ketika seorang ibu yang hamil kemudian dia mengalami keguguran setelah masa kehamilannya 4 bulan atau lebih, ya, maka janin yang keluar tersebut kita, ya, mandikan, kemudian kafankan, salatkan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Bahkan kata para ulama, diantaranya Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, bagi orang tua janin tersebut juga, ya, diharuskan memberi nama kepada janin tersebut dan bahkan diakikahkan, ya, bahkan diakikahkan. Jika dia adalah, ya, janin berjenis perempuan, maka, ya, 1 ekor kambing, dan apabila dia adalah janin laki-laki maka 2 ekor kambing, ya. Ini yang pertama, yaitu disyariatkan untuk tetap mensolati orang-orang yang berikut ini. Yaitu yang pertama adalah anak kecil, walaupun anak tersebut adalah karena keguguran, ya. Wa huwa alladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamih, ya. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, wat-tiflu, dan anak kecil. Dalam riwayat yang lain, was-siqtu, yaitu janin yang
keluar karena keguguran, ya, janin yang keluar karena keguguran, yusalli alaihi, disolatkan atasnya. Ya, jadi anak kecil yang meninggal dunia ataupun janin karena sebab keguguran itu disolatkan. Ya, tetap disyariatkan untuk dilaksanakannya salat jenazah. Wa yud'a liwalidayhi bil maghfirah war rahmah, dan ya didoakan untuk kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, asy-syahid, tetap mensolati orang yang meninggal dunia karena gugur di medan perang, atau orang yang mati syahid, maka dia tetap disolati, ya, tetap disolatkan sebagaimana salat jenazah pada umumnya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib ketika beliau gugur di peperangan Uhud, ya. Kemudian yang ketiga, man qutila fi haddin min hududillah, ya. Disyariatkan untuk mensolati orang yang mati atau orang yang meninggal dunia, ya, karena hukuman hadd, ya, karena hukuman hadd atas pelanggarannya terhadap syariat Allah. Seperti misalnya orang yang meninggal dunia karena dihukum rajam, ya, disebabkan perbuatan zina yang dilakukan olehnya. Karena orang yang pernah menikah atau orang yang sudah menikah, apabila melakukan perbuatan zina, maka dalam Islam hukumannya adalah dengan dirajam, yaitu dilempari dengan batu sampai meninggal dunia, dengan batu yang tidak besar dan juga tidak kecil, ya, dan dilempari oleh seluruh kaum muslimin sampai meninggal dunia, ya. Hikmahnya apa? Agar orang tersebut merasakan siksa di sekujur tubuhnya sebagaimana dia merasakan nikmat, ya, di sekujur tubuhnya ketika dia melakukan perbuatan zinanya, ya. Ini hikmahnya. Jadi orang yang mati atau orang yang meninggal dunia karena disebabkan hukuman had atas pelanggarannya terhadap syariat Allah, maka dia tetap disolati. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mengaku menyerahkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena telah melakukan perbuatan zina. Dia pun mengaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan telah hamil karena perbuatan zinanya tersebut. Dan dia meminta untuk ditegakkan hukuman had atas dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, kemudian walinya tersebut diperintahkan untuk menjaga perempuan ini dengan baik sampai hamil, sampai melahirkan, ya. Kemudian setelah melahirkan disuruh untuk datang kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh kaum muslimin untuk merajam wanita tersebut radhiyallahu anha. Dia adalah seorang sahabiyat, ya. Dan ini menunjukkan bahwa seorang sahabat pun tidak luput dari kesalahan, namun mereka adalah orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, karena mereka di antaranya hadis ini, ia mengajarkan seorang wanita dari kalangan sahabat mendatangi Rasulullah SAW, mengakui kesalahannya dan bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, dan meminta kepada Rasulullah untuk menegakkan hukuman rajam atas dirinya, ya. Kemudian setelah wanita ini dirajam dan meninggal dunia akibat dirajam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mensalati wanita tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mensalati wanita tersebut, ya. Umar Ibn Khattab mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya,
Kenapa engkau wahai Rasulullah SAW mensolati wanita ini padahal dia adalah seorang penzina? Kata Rasulullah SAW, laqad tabat, ya, dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Dia telah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ya, kalau seandainya taubatnya wanita ini dibagikan untuk 70 orang penduduk Madinah, maka itu mencukupi untuk mereka. Cukup untuk mereka. Taubat tersebut cukup untuk 70 orang dari penduduk kota Madinah. Ya. Wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala? Ya, adakah orang yang lebih bersungguh-sungguh di dalam bertaubat, ya, daripada orang yang menyerahkan dirinya untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang ketiga, orang yang tetap kita salati adalah orang yang meninggal dunia atau mati karena sebab mendapat hukuman had, ya, disebabkan pelanggaran orang tersebut terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang tetap kita salati adalah al-fajir, al-munba'ithu fil ma'asi wal maharim, mislu tarikis shalah waz zakah ma'tirafihi biwujubihima, ya, yaitu orang yang fajir, orang fajir atau orang fasik, ya, orang fajir atau orang fasik, orang yang tenggelam di dalam kemaksiatan dan perbuatan haram, ya, tetap kita salati. Ya, ketika kita mengenal ada orang yang di dalam hidupnya dia banyak melakukan kemaksiatan, seperti orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena malas. Karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya. Dia tetap meyakini bahwa salat itu wajib, tetapi dia tidak mengerjakan salat karena sebab malas. Ya, atau orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena terlalu cinta kepada hartanya. Ya. Tetapi dia tidak mengeluarkan zakat bukan berarti dia mengingkari kewajibannya. Karena, ya, tetapi karena cintanya yang terlalu besar terhadap harta, sampai mungkin merasa sayang kalau hartanya itu dikeluarkan untuk dizakatkan, ya, terlalu sayang kepada hartanya, terlalu cinta kepada hartanya sehingga dia tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya. Tetapi dia meyakini bahwa zakat itu wajib, dia tidak mengingkari kewajibannya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang fasik. Orang yang seperti ini adalah orang fajir, orang fasik, ya. Orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, orang yang tenggelam dalam perbuatan-perbuatan haram. Dan apabila kita tahu orang yang seperti itu meninggal dunia, maka tetap bagi kita untuk mensolatinya. Hanya saja bagi seorang ulama, maka yang lebih baik adalah tidak mensolatinya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang ketahuan melakukan kecurangan dari harta rampasan perang. Rasulullah SAW tidak mensolati sahabatnya tersebut. Namun dia tetap adalah seorang sahabat yang tentunya diharapkan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, al-madinul ladzi lam yatruk min al-mal ma yaqdi bihi dainahu fa innahu yusalla alaihi. Wa inna ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata alaihi fi awwal al-amr. Yaitu orang yang berhutang. Yang kelima adalah orang yang berhutang. Kemudian orang ini tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar hutangnya. Ya. Pada awal hukum Islam, orang yang seperti itu tidak disolati oleh Rasulullah SAW. Namun, ya, pada akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mensolati orang yang memiliki hutang dalam keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang dan tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya tersebut, ya. Dan tentunya apabila seseorang meninggal dunia, maka yang pertama, negara harus membayarkan hutangnya, ya. Jika tidak, maka orang Islam yang memiliki banyak harta, ya, mendonasikan hartanya untuk membayar hutang orang tersebut, atau, ya, disisihkan dari
harta warisnya, atau bahkan apabila hutangnya terlalu besar dan sampai menghabiskan seluruh harta warisnya, maka harus tetap dibayarkan. Ya, begitulah seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang keenam, man dufina qabla ay yusalla alaihi. Ya. Yaitu orang yang telah dikuburkan. Orang yang telah dikuburkan tetapi orang tersebut, mayit tersebut belum disolati. Ya, belum disolati. Atau disolati oleh sebagian orang saja sementara yang lainnya belum. Ya, sementara yang lainnya belum. Oleh karena itulah, apabila seseorang yang luput dari mensolati seorang jenazah yang meninggal dunia, ya, sedangkan jenazah tersebut sudah dikuburkan, boleh baginya untuk mensolatkan jenazah tersebut walaupun sudah dikuburkan. Ya, walaupun sudah dikuburkan, artinya boleh untuk mensolatkan ya mayit tersebut di kuburannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, mata rajulun, ya, pernah ada seseorang yang meninggal dunia pada masa Rasulullah SAW, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, ya, dan Rasulullah SAW menjenguknya ketika masih hidup dalam keadaan sakit. Fadafanuhu bil laili, kemudian orang-orang pun memakamkan atau menguburkan orang yang meninggal dunia ini pada malam hari. Falamma asbaha alamu, ketika di pagi hari Rasul dikasih tahu. Faqala ma mana'akum apa yang menghalangi kalian untuk memberitahukan aku, kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat berkata, kana al-lail, ya, di malam hari wahai Rasulullah SAW, dan dalam keadaan yang gelap. Fa'ata qabrahu fa shalla alaihi, ya, maka Rasulullah SAW mendatangi kuburan orang tersebut lalu kemudian mensolatinya, ya, kemudian mensolatinya. Ini menandakan apabila seseorang memiliki kedekatan dengan seseorang yang meninggal dunia, kemudian dia ingin mensolatinya, maka boleh baginya untuk mensolati ya orang tersebut meskipun sudah dimakamkan atau dikuburkan. Ya, boleh baginya untuk mensolatkan orang yang telah dikuburkan. Kemudian yang berikutnya, as-sabi' atau yang ketujuh, ya, man mata fi baladin laysa fiha man yusalli atau man yusalla alaihi salatal hadir, yaitu orang yang meninggal di sebuah negeri, orang yang meninggal di sebuah negeri atau orang yang meninggal dunia di sebuah daerah yang jauh, dan ketika meninggal dunia orang tersebut tidak ada yang mensolatinya, tidak ada kaum muslimin di sana, ya, dan tidak ada orang yang mensolati orang yang meninggal tersebut, ya. Fahada yusalli alaihi ta'ifatun minal muslimin salatal ghaib, maka orang yang mati dalam keadaan demikian, ya, orang yang meninggal dunia dalam keadaan demikian, sebagian kaum muslimin mendirikan salat untuk mayit tersebut, dan salatnya disebut dengan salat ghaib, ya, salat jenazah untuk orang yang meninggal dunia di sebuah negeri, sedangkan di negeri tersebut dia meninggal dunia dan tidak ada orang yang mensolatinya. Dengan catatan ini Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada orang yang mensolati orang tersebut. Tapi kalau misalnya orang tersebut meninggal dunia dan sudah disolatkan oleh orang-orang yang ada di sana, oleh orang-orang yang ada di negeri tersebut, maka kaum muslimin yang berada di negeri lain tidak perlu untuk melaksanakan atau menegakkan salat ghaib, karena salat ghaib itu berlaku bagi orang yang meninggal di sebuah negeri, sedangkan di sana dia tidak ada yang mensalatinya. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW mensalati An-Najasyi, ya, yang mana Raja Najasyi, ya, ketika meninggal dunia tidak ada yang mensolatinya, maka Rasulullah SAW menegakkan salat ghaib. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang
tetap disolatkan ketika meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wa tahrumus salatu wal istighfar wa tarahhumu 'alal kuffari wal munafiqin. Diharamkan untuk mensolati atau memintakan ampun dan rahmat untuk orang kafir dan orang-orang munafik yang meninggal dunia, ya. Untuk orang-orang kafir non muslim atau orang-orang munafik yang meninggal dunia, ya, haram bagi kaum muslimin untuk mensolati orang-orang kafir dan orang-orang munafik ketika mereka meninggal dunia, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 84, ya, surat At-Taubah ayat 84, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Surat At-Taubah surat ke 9 ayat 84. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, ya, wala taqum ala qabrihi, dan janganlah kamu berdiri untuk mendoakan di kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dan mereka mati dalam keadaan fasik, ya. Oleh karena itulah seorang muslim tidak diperbolehkan atau diharamkan bagi mereka untuk mensolati mayit seorang kafir dan juga mendoakan untuknya dan memintakan rahmat untuknya, ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berikutnya yang perlu kita fahami adalah watajibul jama'atu fi salatil janazah kama yajibu fi salawatil maktubah. Diwajibkan untuk melaksanakan salat jenazah secara berjamaah sebagaimana diwajibkan berjamaah dalam salat yang wajib atau salat 5 waktu, ya. Kenapa demikian? Yang pertama, mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Hal ini adalah sesuatu yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan salat jenazah secara berjamaah, ya. Ini perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena kita diperintahkan untuk salat sebagaimana Rasul bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Dan inilah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang keenam, dalam fikih salat jenazah yang perlu kita perhatikan adalah wa aqallu ma warada fi inqadil jama'ati fiha thalathah. Paling sedikitnya jumlah jamaah, ya, adalah dalam salat jenazah adalah tiga orang. Ya, paling sedikitnya jamaah dalam salat jenazah adalah tiga orang. Wa kullama kathara al-jam'u kana afdala lil mayyit wa anfa'a li qawlihi sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Kemudian yang ke-7, semakin banyak orang yang ikut mensolati, maka itu lebih baik, lebih utama dan lebih bermanfaat untuk si mayit. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan." Tidaklah seorang mayit
disolati oleh kaum muslimin yang mencapai 100 orang. Apabila ada seorang mayit disolati oleh 100 orang yang mana semuanya memintakan syafaat atau memintakan doa atau berdoa untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, illa syuffi'u fihi, melainkan dia akan diberikan syafaat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min rajulin muslimin ma yamutu." Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, kemudian dia disolati oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, dan 40 orang tersebut tidak sama sekali mensekutukan Allah, ya, tidak sama sekali berbuat syirik, illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita juga mendapatkan faidah bahwa untuk kematian kita nanti, maka kita harus mempersiapkan siapakah orang-orang yang akan mensolati kita. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk berteman dengan orang-orang yang saleh, ya, berteman dengan orang-orang yang selalu bertauhid kepada Allah, agar merekalah yang akan mensolatkan kita ketika kita meninggal dunia nanti. Kalau kita meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita persiapkan, ya, orang-orang yang akan mensolati kita nanti ketika kita meninggal dunia, itu dengan berteman dengan teman-teman yang baik, dengan teman-teman yang saleh. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, wa yustahabbu ayyasuffu wara'al imam thalathata sufufin. Disunnahkan, ya, dalam melaksanakan atau dalam pelaksanaan salat jenazah untuk membuat barisan sebanyak 3 shaf atau lebih, ya. 3 barisan atau lebih, ya. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensalati seorang jenazah dan bersamanya 70 orang, faja'ala thalathatan saff. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan jamaah itu menjadi tiga barisan. Dan tentunya karena salat jenazah itu tidak ada ruku dan juga tidak ada sujud, ya, tidak ada ruku dan tidak ada sujud, maka para ulama menerangkan hendaknya jamaah yang membuat barisan itu saling berdekatan, ya, saling berdekatan, walaupun, ya, memberikan jarak seperti sholat biasa itu tidak mengapa, ya. Jadi disunnahkan untuk membuat 3 barisan ketika melaksanakan sholat jenazah. Wa idza lam yujad ma'al imam ghairu rajulin wahidin fa innahu la yaqifu hidaahu, ya, kama huwa sunnatu fi sa'ir salawat, bal yaqifu khalfal imam. Ketika tidak ada orang yang mensolati jenazah tersebut kecuali seorang imam dan 1 orang makmum, maka posisi makmum itu tidak seperti sholat biasa. Tidak seperti sholat biasa. Kalau kita sholat biasa bermakmum dengan imam, bagaimana? Posisi makmum itu persis di sebelah kanan imam, ya, persis di sebelah kanan imam. Begitu. Kalau sholat biasa seperti ini, ketika kita hanya berdua, ketika kita sholat biasa seperti ini, bermakmum, saya imam, ya, yang kanan adalah makmum. Ya. Sebagian orang ketika sholat berjamaah hanya berdua, seperti ini. Ini keliru. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika kita salat berjamaah itu adalah makmum berada persis di sebelah imam, sebelah kanan imam, persis, tidak jauh ke belakang. Adapun dalam salat jenazah, ketika hanya ada seorang imam dan 1 orang makmum, maka posisinya tidak seperti salat biasa. Posisinya adalah makmum tersebut berada di belakang imam. Yaqif khalfal imam.
berdiri di belakang imam. Ya, berdiri di belakang imam. Inilah posisi ketika melaksanakan salat jenazah, sedangkan ya hanya ada dua orang, seorang imam dan seorang makmum. Kalau ada 3 orang, apa yang bertiga biasa atau tetap berjalan? Kalau hanya 3 orang, tetap membuat satu saf di belakang. Ya, enggak menjadi tiga orang berurutan ke belakang seperti itu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wal wali aw naibahu ahaqqu bil imamati fiha minal wali. Seorang penguasa, seorang pemimpin, ya, waliul amr, atau yang mewakilkannya lebih berhak untuk menjadi imam dalam salat jenazah seorang muslim daripada wali keluarga tersebut. Ya. Daripada wali atau keluarga atau kerabat dari jenazah tersebut. Ya. Namun jika penguasa atau yang mewakilkannya tidak hadir, fal ahaqqu bil imamati aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak untuk menjadi imam apabila seorang penguasa tidak hadir, ya, adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Qur'anul Karim, ya, orang yang paling memahami Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana perintah Rasul, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman wala ya'ummanna ar-rajulu fi sultanih wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi iznihi. Inilah urutan orang yang berhak menjadi seorang imam, yaitu orang yang paling memahami Al-Qur'an. Jika mereka sama, ya, di dalam memahami Al-Qur'an, maka yang paling mengenal sunnah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Baru setelah itu adalah kerabat dari si mayit. Kemudian yang terakhir, atau sebelum yang terakhir masih banyak, ya. Idza ijtama'at janaizun adidatun minar rijali wan nisa, apabila berkumpul menjadi satu mayit laki-laki dan mayit perempuan, ya, maka cukup disolatkan satu kali saja. Ya, cukup disolatkan satu kali saja dengan menjadikan mayit laki-laki yang paling terdekat dengan imam. Yang paling terdekat dengan imam adalah mayit laki-laki. Ya, jadi laki-laki apabila misalnya laki-laki yang meninggal dunia misalnya 5, perempuannya 3, ya, maka urutannya adalah laki-laki yang pertama dulu, 5 orang laki-laki, baru setelahnya perempuan, ya, baru setelahnya perempuan, dan boleh disolatkan dalam satu kali solat jenazah. Sebagaimana hal ini biasa dilakukan sampai sekarang di 2 tanah suci, yaitu di kota Madinah dan di kota Makkah, atau di Masjidil Haram dan di Masjidin Nabawi. Ya, setiap selesai salat wajib, kalau Bapak dan Ibu melaksanakan umrah atau haji, pasti di sana ada pelaksanaan salat jenazah. Ya, dan jenazahnya itu banyak. Ya, dikumpulkan menjadi satu, kemudian dijadikan yang paling dekat dengan imam adalah jenazah laki-laki. Kemudian wa yajuzu ay yusalla ala kulli wahidatin minal janaiz salatun li'annahu al-aslu. Namun boleh apabila kita ingin mensalati jenazah, ya, sendiri-sendiri, satu-satu, boleh saja untuk mensalatkan jenazah itu satu-satu dan sendiri-sendiri. Ya, boleh seperti itu karena itulah asalnya. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wa tajuzu sholatu 'alal janazati fil masjid. Diperbolehkan untuk melaksanakan salat jenazah di masjid, namun ini bukan sebuah kewajiban. Ya. Bukan sebuah keharusan. Ketika seorang muslim meninggal dunia, bukan sebuah keharusan untuk disolatkan di masjid, enggak. Bahkan makanya poin yang berikutnya, ya, lebih utama, lakinnal afdal as-salatu 'alaiha kharijal masjid fi makanin mu'addin lis-shalah 'alal janaiz. Ya.
Tetapi yang lebih utama, yang lebih baik adalah mensalatkan jenazah itu di luar masjid. Yang lebih utama adalah mensalatkan jenazah tersebut di luar masjid. Apabila ada sebuah tempat yang lapang, kemudian dikhususkan untuk mensalatkan jenazah, maka ini lebih baik daripada mengerjakan salat jenazah itu di masjid. Ya. Beberapa kekeliruan yang difahami oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, adalah mereka sampai mengharuskan salat jenazah itu di masjid. Ya, kalau enggak di masjid, maka itu enggak benar kata mereka. Maka ini sebuah kekeliruan, ya. Justru yang lebih utama adalah mengerjakan salat jenazah di luar masjid. Kemudian yang berikutnya, tidak mensalatkan jenazah law ala tajuzu salatu 'alaiha bainal qubur. Tidak mensalatkan jenazah itu di tengah-tengah pemakaman, ya, atau di antara kuburan, ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, wa yaqiful imamu wara'a ra'sir rajul wa wastal mar'ah. Posisi imam ketika memimpin salat jenazah adalah sejajar dengan kepala apabila mayitnya adalah seorang laki-laki. Ya, apabila mayitnya adalah laki-laki, maka posisi imam sejajar dengan kepala. Apabila mayitnya adalah perempuan, maka sejajar dengan perut. Ya, ini posisi imam. Dan ketika jenazahnya banyak, maka tadi yang saya katakan, yang paling dekat dengan imam adalah jenazah laki-laki, sehingga posisi imam adalah sejajar dengan kepala mayit laki-laki. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tata cara tentang salat jenazah. Yang pertama, yukabbiru 'alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbirat. Ya. Yang pertama adalah bertakbir. Ya, salat jenazah itu ada takbir. Ya. Dan jumlah takbir ini mulai dari 4 sampai 9 kali takbir. Ya, mulai dari 4 takbir sampai 9 kali takbir. Ya. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis, sebagaimana Rasulullah SAW mengerjakan hal tersebut yang disampaikan oleh para sahabat, ya. Dan inilah yang senantiasa dikerjakan oleh para sahabat juga, yaitu mereka melaksanakan salat jenazah dengan takbir yang berbeda-beda. Ya. Faqad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang bertakbir sebanyak 4 kali dan terkadang bertakbir lebih dari itu. Ya. Terkadang bertakbir 4 kali dan terkadang bertakbir lebih dari itu. Terutama kalau yang meninggal dunia adalah orang yang soleh, orang yang alim. Ya. Tentunya takbirnya disunnahkan lebih banyak agar doanya untuk si mayit juga menjadi lebih banyak. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan yang kedua dalam salat jenazah, disunnahkan untuk mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ya. Wa yushra'u lahu ay yarfa'a yadayhi fit takbiratil ula. Ya, disunnahkan untuk mengangkat tangan di takbir yang pertama, takbiratul ihram, ya. Dan kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Yada'u yadahul yumna ala dhahri kaffihil yusra, ya. Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Telapak tangan kanannya diletakkan di atas tangan kirinya seperti salat biasa. Kemudian meletakkan kedua tangannya di dada, ya. Meletakkan tangan dalam salat atau bersedekap itu ada 3 cara. Yang pertama, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, ya. Atau menggenggam pergelangan tangan kiri,
atau di punggung tangan kiri seperti ini. Ya. Ini ada 3 cara yang dicontohkan oleh Rasulullah dan pernah saya bahas dalam fikih salat. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya hendaknya setelah takbir yang pertama disunnahkan membaca Ummul Quran, ya, yaitu membaca surat Al-Fatihah, dan jika memungkinkan untuk membaca surat yang lain maka ini tidak mengapa. Kemudian setelah itu takbir yang kedua, ya, takbir yang kedua boleh mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Ya, boleh mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Begitupun takbir-takbir yang setelahnya. Ya, boleh mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Setelah takbir yang kedua, disunnahkan untuk membaca salawat kepada Nabi SAW sebagaimana yang diajarkan oleh beliau. Kemudian takbir yang ketiga, setelah bertakbir yang ketiga, disunnahkan untuk membaca doa untuk mayit, ya. Dan takbir yang keempat juga doa, lalu kemudian salam. Salam bisa mengucapkan 2 kali salam atau 1 kali salam, dan kedua-duanya boleh dikerjakan atau boleh kadang diselang-seling, ya. Terkadang 2 kali salam, terkadang 1 kali salam. Jadi prakteknya adalah Bapak dan Ibu dalam mengerjakan salat jenazah, ya, takbir yang pertama harus mengangkat tangan, wajib. Allahu Akbar. Ya. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bersedekap seperti salat biasa, ya, atau begini. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, menuju takbir yang kedua. Ketika bertakbir, boleh sambil mengangkat kedua tangan atau diam. Allahu Akbar. Kalau mengangkat tangan, ketika mengucapkan takbir, mengangkat tangan. Allahu Akbar. Atau ketika diam, ketika mengucapkan takbir, kita tidak mengangkat tangan. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu bersalawat, ya, membaca salawat kepada Nabi SAW. Kemudian takbir yang ketiga, Allahu Akbar, ya, berdoa untuk mayit dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu, ya, waghsilhu bil ma'i waghsil khatayahu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama yanqqa thawbul abyadu min ad-das, dan seterusnya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian takbir yang keempat, ya, kita boleh berdoa atau boleh langsung salam. Ya, kita boleh berdoa atau boleh langsung salam. Ya, kalau berdoa silakan berdoa, jika tidak maka boleh langsung salam. Dan ketika mengucapkan salam pun boleh 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, atau cukup sekali Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi inilah praktek dari fikih salat jenazah. Dan kemudian karena waktu telah lewat lebih dari 1 jam, ya. Mohon maaf. Ini juga belum membahas tentang, sebentar Pak, belum membahas tentang doa-doa yang ada dalam salat jenazah, ya, dan yang lain-lainnya. Tapi mudah-mudahan ini mewakilkan pembahasan tentang fikih salat jenazah dan semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab selama 10 menit dan pertanyaan diharapkan yang singkat, padat, dan jelas. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa takbir itu boleh 4 dan boleh juga lebih sampai 9. Nah, dalam takbir yang lebih dari 4 itu doa apa saja yang dibaca? Apakah itu kembali lagi salawat atau dan sebagainya? Disyariatkan takbir dalam salat jenazah itu 4 kali atau lebih dari 4 kali sampai 9 kali takbir. Lalu apa saja bacaan yang kita baca dalam takbir-takbir tersebut? Untuk takbir yang pertama dan yang kedua jelas kita membaca
surat Al-Fatihah dan salawat. Ya. Adapun takbir ketiga dan seterusnya sampai takbir yang ke-9 adalah kita berdoa untuk kebaikan si mayit. Ya. Boleh kita mengulang-ulang doa pada setiap takbir, ya. Dan boleh kita memperbanyak doa yang lain untuk si mayit. Ya, artinya doanya bebas dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah atau doa-doa dengan bahasa kita sendiri, boleh. Ya. Dan tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentunya lebih bermanfaat, ya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu tentunya lebih bermanfaat. Makanya tadi saya katakan karena waktunya terlalu mepet, jadi saya belum sempat membahas tentang doa-doa apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah dalam pelaksanaan salat jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi takbir yang ketiga dan seterusnya sampai takbir yang ke-9 ya diisi dengan membaca doa demi kebaikan si mayit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf karena waktu telah lewat juga. Jadi ada baiknya mungkin jika ada pertanyaan bisa di luar forum sini. Ya. Marilah kita tutup kajian pagi ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.